Saya Mas Rusale, saya Mas Rusale di sini akan menjelaskan tentang case metode 1 yang berjudul tentang konselor menemukan siswa yang bermasalah dalam pengelolaan emosi dan perilaku sosialnya. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Alfredo Silalahi, saya sendiri Ulinsa Sepdarisa. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pencarian data. Yang pertama yaitu pengelolaan emosi remaja. Emosi merupakan salah satu bagian yang paling penting dari manusia. Karena melalui emosi, individu mampu mengekspresikan perasaan. Selain itu juga pada setiap aspek perkembangan manusia, pasti terdapat perkembangan emosi di dalamnya. Ketika individu mampu untuk mengelola emosi secara positif, maka individu akan mampu mengendalikan dirinya. Yang kedua yaitu pengertian kepribadian. Pengertian kepribadian menurut pengertian sehari-hari yang yaitu kata personality dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin persona. Pada persona ini menunjukkan kepada topeng yang bisa digunakan oleh para pemain sandiwara di zaman Romawi dalam memerankan perannya. Di samping itu juga kepribadian sering diartikan atau dihubungkan dengan ciri-ciri tertentu yang menonjol pada diri individu. Dan pengertian yang kedua menurut psikologi. Pengertian kepribadian menurut disiplin ilmu psikologi bisa diambil dari rumusan beberapa teoritis. Kepribadian yang bermuka. Georgi Kelly misalnya memandang kepribadian sebagai cara yang unik dari individu dalam mengertikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Yang ketiga yaitu fungsi kepribadian. Adapun fungsi kepribadian yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap teori kepribadian adalah fungsi deskriptif atau menguraikan atau menerangkan. Fungsi deskriptif ini menjadikan tingkah laku atau kejadian-kejadian yang dialami individu secara sistematik. Teori kepribadian tidak hanya harus menerangkan tingkah laku atau kejadian-kejadian yang telah dan sedang muncul, melainkan juga harus bisa meramalkan tingkah laku, kejadian-kejadian atau akibat-akibat yang belum muncul pada individu. Yang selanjutnya yaitu perilaku sosial remaja. Ditampakkan oleh individu pada saat berinteraksi dengan lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Perkembangan sosial pada masanya, remaja merupakan puncak dari perkembangan sosial dari fase-fase perkembangan. Bahkan terkadang perkembangan sosial remaja lebih mementingkan kehidupan sosialnya di luar ikatan sosialnya dalam keluarga. Perkembangan sosial remaja pada fase ini merupakan titik balik pusat perhatian. Perilaku remaja pada saat ini cenderung mendekati perilaku yang negatif. Tidak memungkiri karena semakin berkembangnya era globalisasi, gaya hidup dan perilaku remaja pada saat ini. Yang selanjutnya itu pengajuan gagasan. Adapun solusi yang dapat diberikan untuk masalah tentang pengelolaan emosi dan perilaku remaja yaitu dapat dilakukan dengan layanan bimbingan kelompok. Yang selanjutnya itu ada validasi. Menurut jurnal yang berjudul Fenomena Perilaku Agresif pada Remaja dan Penanganan Secara Psikologis oleh Adelina Rahmawati dan Setia Yanti yang menjelaskan bahwa perilaku agresif adalah perilaku yang dilakukan individu kepada objek sasaran dengan tujuan untuk menyakiti atau merusak. Faktor yang terdapat mempengaruhi perilaku agresif. Maka dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku agresif yaitu frustasi, lingkungan, sosial, proses pembelajaran, genetik, dan zat kimia dalam tubuh individu. Adapun solusi yang dapat diberikan yang pertama, orang tua menginginkan anaknya tumbuh menjadi dewasa secara emosional. Kiat-kiat yang diterapkan dalam keluarga sejahtera mengacu
cara-cara yang diterapkan orang tua sehari-hari dalam berhubungan timbal balik. Baiklah, selanjutnya yaitu case method 2 yang berdiri tentang ranah pribadi, masalah khusus depresi pada remaja. Yang pertama yaitu pencarian data. Penderita depresi pada usia remaja menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan usia kanak-kanak dan usia dewasa. Peneliti yang dilakukan oleh Ralop dan Ruther pada remaja-remaja di antara ras-ras yang berbeda dalam Marcote pada tahun 2002 menemukan bahwa simptom depresi meningkat mulai dari masa kanak-kanak ke masa remaja, dan tanda meningkatnya depresi muncul antara usia 13 sampai 15 tahun, mencapai puncaknya sekitar umur 17 sampai 18 tahun, dan kemudian menjadi stabil pada usia dewasa. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi karena menurut Peterson et al. Pada tahun 1991 ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan gender dalam depresi, yaitu yang pertama karakteristik dari gender itu sendiri. Kedua, sumber-sumber untuk mengatasi masalah atau coping resources. Dan yang ketiga, kejadian-kejadian menekan yang dialami remaja laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya yaitu pengajuan gagasan. Adapun solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah dalam depresi pada remaja dalam masalah sosialnya tersebut, yaitu dengan konseling individual dengan menggunakan metode pengentasan. Yang selanjutnya yaitu validasi. Menurut jurnal yang berjudul tentang meta-analisis gender dan depresi pada remaja menjelaskan bahwa hasil meta-analisis ini didukung peneliti yang sebelumnya mengenai perbedaan depresi di antara remaja perempuan dan remaja laki-laki. Dan studi ini juga menyimpulkan bahwa ada perbedaan depresi antara remaja perempuan dengan remaja laki-laki. Remaja perempuan cenderung lebih depresif dibandingkan dengan remaja laki-laki. Berdasarkan hasil perhitungan dampak kesalahan pengambilan sampel sebesar 41,9%, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya agar memerhatikan variasi karakteristik sampel yang digunakan, seperti misalnya jenis ras, rentang usia, yang dalam studi ini tidak dapat dipilihkan karena jumlah studi yang agak terbatas. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengaji mengenai depresi pada remaja, faktor gender harus diperhitungkan secara cermat, mengingat bahwa gender sangat berpengaruh terhadap tingkat depresi yang dialami oleh remaja. Yang selanjutnya yaitu perumusan sosial. Berdasarkan kasus terkait masalah di bidang pribadi tersebut, dapat dirumuskan bahwa layanan konseling individu menggunakan metode pengentasan karena depresi dapat mengganggu proses belajar remaja tersebut, dan juga dapat menjadi salah satu pilihan oleh guru BK ataupun konselor dalam membantu remaja, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Ulin. Kepada Saudari Ulin dipersilakan. Baik, yang selanjutnya ranah sosial, yaitu masalah khusus, yaitu kesulitan beradaptasi dengan lingkungannya.
Yang pertama, pencarian data. Penyesuaian diri adalah kemampuan untuk menyelaraskan diri sesuai dengan kondisi diri, tuntutan dari lingkungan sekitar terhadap segala kebutuhan diri maupun lingkungan yang berkaitan dengan menggapai segala macam konflik, kesulitan masa hidup, frustasi dan lainnya. Pelaksanaan pembelajaran ranah sikap sosial pada mata pelajaran dilakukan dengan cara berperilaku baik terhadap teman, guru, dan lingkungan sekolah. Datang tepat waktu dan mematuhi tata tertib, mengerjakan tugas sesuai dengan yang ditentukan, tidak menyontek atau tidak berkata bohong. Biasanya dengan diadakan diskusi, menghargai pendapat ataupun agama, dan mengungkapkan pendapat misalnya dalam tanya jawab. Kendala pelaksanaan ranah sikap sosial tersebut adalah kurangnya sikap santun, banyak yang membolos, siswa kebanyakan terlambat mengumpulkan tugas, adanya tradisi menyontek pada saat diskusi hanya beberapa yang mengerjakan. Yang kedua, pengajuan gagasan. Adapun solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah kurangnya adaptasi dalam masalah sosialnya tersebut, yaitu dengan bimbingan konseling melalui layanan orientasi. Yang ketiga, validasi. Menurut skripsi yang berjudul Pelaksanaan Layanan Orientasi dalam Membantu Siswa Beradaptasi dengan Lingkungan Sekolah oleh Imam Syafi 2020, menjelaskan layanan orientasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan untuk memperkenalkan konseli atau siswa memahami lingkungan yang baru dimasuki konseli untuk mempermudah dan memperlancar berperannya konseli di lingkungan baru. Yang keempat yaitu perumusan solusi. Berdasarkan kasus terkait masalah bidang sosial tersebut, dapat dirumuskan bahwa layanan yang cocok untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan yang diberikan untuk memungkinkan konseli memahami lingkungan seperti sekolah yang baru dimasuki konseli untuk memudahkan dan memperlancar peran konseli di lingkungan yang baru. Yang kelima, penulisan hasil kerja. Pelaksanaan layanan orientasi sangatlah penting dilakukan untuk tercapainya pendidikan seperti yang diharapkan. Layanan orientasi harus dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling supaya peserta didik dapat beradaptasi dengan cepat di lingkungan sekolah yang baru dimasuki tersebut. Selanjutnya, ranah karir. Masalah yang dihadapinya adalah masalah yang dihadapi peserta didik dalam penilaian diri untuk merencanakan karir, yaitu tidak dapat menentukan perencanaan karir dengan baik. Pencarian data. Karir merupakan suatu hal yang ditempuh seorang selama ia menjalani kehidupannya. Setiap individu yang akan berkarir memerlukan persiapan karir yang itu peserta didik atau remaja yang tengah berada pada masa akhir karir sekolah sehingga perlu untuk merencanakan karir di masa mendatang. Yang kedua, solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi peserta didik dalam penilaian diri untuk merencanakan karir adalah dengan melakukan pelayanan bimbingan karir. Yang ketiga, validasi. Menurut jurnal, masalah yang dihadapi peserta didik dalam penilaian diri untuk perencanaan karir yaitu tidak dapat menentukan perencanaan karir dengan baik. Yang keempat, perumusan solusi. Berdasarkan kasus terkait masalah bidang sosial tersebut, dapat dirumuskan bahwa layanan yang cocok untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah, yaitu dengan layanan orientasi. Yang kelima, penulisan kerja. Pelaksanaan layanan orientasi sangatlah penting dilakukan untuk tercapainya pendidikan seperti yang diharapkan. Layanan orientasi harus dilakukan oleh bimbingan dan konseling supaya peserta didik dapat beradaptasi dengan cepat di lingkungan sekolah yang baru dimasukinya tersebut. Ranah belajar yaitu masalah yang dihadapi peserta didik dalam
penilaian diri untuk merancang karir, yaitu dapat menentukan karir yang tersebut. Karir merupakan suatu hal yang ditempuh seorang selama menjalani kehidupannya. Contohnya ranah belajar. Masalah khususnya yaitu menurunnya prestasi belajar siswa. Pencarian data. Remaja merupakan salah satu tahapan dan siklus kehidupan manusia yang banyak dibahas oleh para ahli, sebab banyak hal menarik yang dapat ditelaah. Masa remaja merupakan fase kehidupan yang sangat penting untuk siklus perkembangan individu karena mengarah pada masa dewasa yang sehat. Masa ini menunjukkan dengan jelas sifat-sifat masa transisi dari satu status kanak-kanak menuju dewasa. Remaja tidak termasuk golongan anak-anak, tidak pula termasuk golongan orang dewasa. Pengajuan gagasan. Adapun solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah dalam depresi pada remaja dalam masalah sosialnya, yaitu bimbingan konseling karir dengan menggunakan metode pengentasan. Menurut jurnal yang berjudul Program Bimbingan Karir yang Meningkatkan Kematangan Karir di Siswa SMK, menjelaskan bahwa super dalam Invalidarah pada tahun 1997 mengklasifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor biososial. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor kepribadian. Yang keempat, faktor vokalisional. Yang keempat, faktor prestasi individu. Berdasarkan kasus terkait masalah bidang pribadi ini, dapat dirumuskan bahwa layanan bimbingan konseling karir menggunakan metode pengentasan karena depresi dapat mengganggu proses belajar dan juga dapat menjadi pilihan oleh guru BK atau konselor dalam membantu remaja terutama dalam kehidupan pribadinya. Terlaksananya suatu kegiatan serta tercapainya tujuan yang telah ditetapkan banyak ditunjang oleh rancangan kegiatan yang disusun sebelumnya. Setiap kegiatan yang memiliki program yang baik akan memberikan kemudahan baik materi kegiatan maupun cara mengorganisir personil yang terlibat di dalamnya. Baik, sekian hasil presentasi saya atas case method kedua. Selanjutnya saya serahkan ke Alfred. Baiklah, saya akan melanjutkan case method 3. Pencarian data. Chaplin pada tahun 2002 mendefinisikan depresi pada dua keadaan, yaitu pada orang normal dan pada kasus patologis. Pada orang normal, depresi merupakan keadaan kemurungan, kesedihan, kepatahan semangat yang ditandai dengan perasaan tidak pas, menurunnya kegiatan, dan pesimisme menghadapi masa yang akan datang. Sedangkan pada kasus patologis, depresi merupakan ketidakmauan ekstrim untuk mereaksi terhadap perangsang disertai menurunnya nilai diri, delusi ketidakpasan, tidak mampu, dan putus asa. Sedangkan menurut Kartono tahun 2002, depresi adalah kemuraman hati atau kepedihan, kesenduan, keburaman perasaan. Yang patologis sifatnya biasanya timbul oleh rasa inferior, sakit hati dalam, penyalahan diri sendiri, dan trauma psikis. Depresi merupakan gangguan emosional atau suasana hati yang buruk yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah, dan tidak berarti. Sehingga proses mental atau berpikir, perasaan, dan berperilaku tersebut dapat mempengaruhi motivasi untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari maupun pada hubungan interpersonal. Pengajuan gagasan. Solusi dari permasalahan depresi pada remaja yaitu untuk mengubah perilaku seorang perlu diberikan stimulus.
CBT yang dilakukan secara berkelompok akan memberikan support sistem pada remaja karena mereka merasa memiliki masalah yang sama. Validasi. Menurut jurnal, peningkatan efektivitas diri dan penurunan depresi pada remaja dengan kognitif behavior therapy. Hal yang menyebabkan remaja depresi adalah para subjek penelitian tersebut dalam kategori depresi. Tampaknya cukup banyak yang merasakan adanya perasaan sedih, ingin menangis, khawatir, Baiklah, saya akan melanjutkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan makna pada efektivitas diri setelah mendapatkan CBT pada kelompok interferensi. Sebaliknya, pada kelompok kontrol terjadi penurunan yang tidak bermakna. Hasil penelitian sesuai dengan hasil penelitian Hyun, Chung, dan Lee pada tahun 2005 yang menemukan bahwa remaja yang mempunyai efikasi diri yang rendah setelah mendapat CBT memperhatikan peningkatan efikasi diri yang signifikan dibanding remaja pada kelompok yang tidak mendapat CBT. Penelitian lain yang juga mendukung adalah penelitian Kumar dan Sebastian pada tahun 2011 pada remaja sekolah di India yang mana hasil penelitiannya menunjukkan CBT mempunyai implikasi yang memperbaiki efikasi diri. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa efikasi diri pada kelompok yang tidak mendapat CBT mengalami penurunan meskipun tidak bermakna. Menurut penelitian ini, hal ini dapat diakibatkan karena jarak antara pre dan post test cukup dekat sehingga dimungkinkan responden masih mengingat jawaban yang diberikan pada saat post test. Selain itu, pada saat dilakukan penelitian, responden sedang mengikuti ujian semester dan hasil memperlihatkan bahwa sebagian besar dari responden memiliki hasil ujian yang kurang memuaskan. Perumusan solusi. Solusi utama yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini khususnya bagi orang tua dan remaja yaitu sendiri antara lain: 1. Hendaknya orang tua mulai peka terhadap perilaku anaknya yang sudah beranjak remaja ketika menunjukkan gejala-gejala depresi. Dengan diketahui lebih awal akan memudahkan penanganannya. 2. Orang tua perlu mengevaluasi gaya pengasuhan yang diberikan kepada anaknya, khususnya bagi orang tua yang telah beranjak remaja. Diharapkan orang tua dapat meminimalisir perlakuan yang dapat mempengaruhi munculnya gejala depresi pada remaja, seperti perlakuan yang keras, membatasi, dan kekerasan fisik, psikologis, dan verbal yang ditunjukkan kepada anak. Orang tua perlu lebih waspada terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya gejala depresi pada anak, agar menghindari diri anak pada gangguan depresi. Sedangkan bagi remaja, hendaknya mengembangkan coping skill yang baik agar lebih resilient dalam menghadapi tekanan yang ada dalam hidupnya. Penulisan hasil kerja. Depresi adalah perasaan yang tidak berdaya, kesedihan, pesimistis yang berhubungan dengan suatu penderitaan. Depresi disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor genetik, biologi, lingkungan, dan faktor biologis. Para peneliti terdahulu menemukan bahwa depresi melankolis atau gangguan bipolar dan depresi postpartum berkaitan dengan peningkatan sitokinesis dan berkomunikasi dengan penurunan sensitivitas kortisol. Depresi tidak hanya dikarenakan oleh terlalu sedikit atau banyaknya kimia tertentu di otak. Solusi utama yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini khususnya bagi orang tua dan remaja untuk sendiri-sendiri antara lain: hendaknya orang tua mulai peka terhadap perilaku anaknya yang sudah beranjak remaja ketika menunjukkan gejala-gejala depresi dengan diketahui lebih awal akan memudahkan penanganannya. Orang tua perlu mengevaluasi gaya pengasuhan yang diberikan kepada anak khususnya bagi orang tua yang telah beranjak remaja. Diharapkan orang tua dapat meminimalisir perlakuan-perlakuan yang dapat mempengaruhi kemunculan gejala depresi pada remaja, seperti perlakuan orang-orang terlalu keras, membatasi, dan kekerasan fisik, psikologis, dan verbal yang ditunjukkan kepada anak. Orang tua perlu lebih waspada terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya gejala depresi pada anak, agar dapat menghindari diri anak pada gangguan depresi. Sedangkan bagi remaja hendaknya mengembangkan coping skill yang baik agar lebih efisien dalam menghadapi tekanan yang ada dalam hidupnya.
Sekian hasil presentasi dari saya. Untuk hasil dari presentasi case method dari kelompok 3, saya tutup. Terima kasih.